Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Abidantoro dengan NIM 42122111059 akan menjelaskan tentang desain TBL saya. Yang pertama, TBL kami ini berjudul Smart Ball Feeder with IoT Integration dengan kelompok Taufik Fahrudin sebagai mekanikal, saya sebagai mekanikal elektrikal, Bagas Abiu, Silvana Febiola sebagai dokumentari spesialis, Atalara sebagai programmer, Willy Ferdan sebagai programmer, dan Adi Softi Pratama sebagai leader. Yang pertama, backgroundnya untuk limitationnya di sini bisa diakses dari jarak jauh ya. Untuk isunya dia tuh nggak mendeteksi feeder bendanya, jadi memperlambat produksinya, dan untuk inspeksinya tidak efisien. Dan untuk project objektifnya itu IoT integration, remote access dan automation. Untuk IoT integration-nya yaitu mendevelop smart ball feeder sistemnya. Untuk remote access yaitu membuat real time monitoring di HP, dan automation-nya mengurangi waktu untuk maintenance-nya dan mempercepat efisiensi. Untuk main komponennya ada ball feeder, proximity sensor, ESP32, motor vibrator, cloud platform, dan smartphone. Kegunaannya ball feeder sebagai main part utama ya, mekanikal ya, dan untuk proximity sensor untuk mendeteksi benda kerja. Untuk ESP32 sendiri untuk microcontroller unitnya. Untuk motor vibrator sebagai driver movementnya, maksudnya itu membuat ball feeder ini bergetar dan bergerak. Untuk cloud platform yaitu sebagai support akses untuk dari HP ke ball feedernya, dan untuk smartphone HP untuk interface atau monitoring controlnya. Dan ini desain saya. Mengapa saya memilih desain ini? Secara teoritis saya memilih desain ini dikarenakan prinsip kerja teoritisnya ya, yaitu gerakan spiral dari komponen pada ball feeder. Gaya getar ini diarahkan secara simultan vertikal dan horizontal sehingga menghasilkan gerakan maju dan rotasi, memungkinkan benda kerja naik dan tertata sepanjang lintasan. Yang kedua, alasannya kenapa saya memilih desain ini yaitu yang pertama, otomatisasi proses penataan komponen, yaitu teori otomasi menyatakan bahwa efisien sistem meningkat jika proses manual dikurangi. Yang kedua, ball feeder menyortir dan menyusun komponen secara otomatis secara orientasi yang diinginkan tanpa perlu intervensi manusia. Yang ketiga, efisiensi dan konsistensi, yaitu menurut teori Lean Manufacturing, konsistensi sangat penting dalam proses produksi. Selanjutnya, vibrator ball feeder menyediakan aliran kontinu komponen dengan orientasi yang konsisten, mengurangi kesalahan dan downtime. Yang ketiga, ada fleksibilitas desain, yaitu ball feeder dapat didesain untuk menangani berbagai bentuk ukuran dan material. Lalu selanjutnya, ini sesuai dengan teori desain modular dan fleksibel, di mana sistem bisa disesuaikan dengan kebutuhan spesifik produk. Yang keempat, ada prinsip dinamika getaran, yaitu berdasarkan teori getaran mekanik, gaya inersia dan getaran periodik menghasilkan gerakan translasi spiral pada komponen di dalam mangkuk. Lalu gerakan ini dapat dikendalikan melalui frekuensi dan amplitudo yang memberikan kendali presisi terhadap kecepatan dan arah. Yang kelima, mengurangi human error. Dalam teori ergonomi industri, sistem otomatis seperti vibrator ball feeder membantu mengurangi potensi human error dengan mengeliminasi penanganan manual. Lalu keunggulan teori desain dibanding sistem lain yaitu manual feeding, yaitu eliminasi variabilitas manusia, konsistensi tinggi, dan conveyor atau sorting lebih kompleks, lebih mahal, area lebih besar. Dan untuk centrifugal feeder lebih cepat tapi kurang cocok untuk komponen kecil dan tidak seragam. Lalu untuk teori ekonomi tekniknya, ball feeder memiliki biaya awal yang relatif terjangkau dan biaya operasi yang lebih rendah. Dari analisis cost benefit return of investment atau ROI-nya baik untuk volume produksi menengah hingga ke atas.
simpelnya kenapa saya memilih desain ini adalah desain vibrator dipilih karena efisiensinya dalam orientasi dan penyimpan komponen. Yang kedua, konsistensinya sesuai prinsip lean manufacturing. Yang ketiga, prinsip kerjanya dapat dijelaskan secara ilmiah lewat teori getaran mekanik. Yang keempat, dan daya serta fleksibilitas cocok untuk berbagai aplikasi industri. Dan seperti ini desain ball feeder dari kami. Lalu untuk sistem diagramnya seperti ini, yang dimana di sini ada ball feeder dan di sini ada cloud platform, ada smartphone, ESP32, sensor proximity dan motor vibrator. Di sini ada tombol. Jadi sistem cara kerjanya ketika tombol ditekan dan di sini barang sudah ada, sensor proximity akan fluktuasi ya, dan motor vibrator akan bergetar dan membuat motor ball feeder ini bergetar atau bekerja. Dan untuk smartphone sama juga, ketika smartphone-nya diatur, smartphone akan mengirimkan sinyal ke cloud platform dan cloud platform akan meneruskan sinyal untuk menggerakkan ball feeder-nya. Di sini ESP-nya bekerja sebagai pengeksekusi smartphone dan tombol sebagai input dan cloud platform, dan di sini ada sensor proximity dan motor sebagai integrasinya. Oke, lanjut. Di sini ada working principle, ada detection, control, communication, update, dan remote control. Detection di sini adalah sensor mendeteksi part secara presisi. Untuk kontrol, ESP32 aktif motor. Untuk kontrolnya ESP32 mengaktifkan motor. Untuk komunikasi, data dikirim melewati cloud platform ke ball feeder. Untuk update, statusnya akan diupdate melalui aplikasi di smartphone HP. Lalu yang terakhir, remote control sebagai tombol on off-nya. Lalu di sini ada advantage real time alert, predictive maintenance, automation, dan productivity. Real time alert itu adalah status update-nya yang secara real time. Predictive maintenance dapat memprediksi kegagalan atau kesalahan yang bakal terjadi. Untuk automation-nya meminimalisasi pekerjaan manual dan error, dan untuk productivity-nya mengimprove. Untuk fitur developnya ada AI integration, yaitu predictive replenishment dan capabilities. Untuk kamera vision, presisinya memonitoring part yang presisi, dan web dashboard untuk memantau dan mengontrolnya. Untuk konklusinya, Industri 4.0 ready, support next ke generasi berikutnya di automation industri. Reliable control yaitu untuk mengimprove otomasi dan mempercepat efisiensi. Untuk dan selanjutnya untuk production deployment yaitu ready untuk integrasi PT-nya. Dan terakhir, sudah cukup segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.